Channel Review Pound Sterling 26 April 2021 jam 14:30 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3927 dan low 1.3863. Running price 1.3920 dan dengan demikian potensi bullish masih tetap terbuka. Dan tentunya Anda masih ingat dengan apa yang sempat kami sampaikan kurang lebih di minggu yang lalu. Saya sempat mengatakan ada dua hal yang memungkinkan terkait dengan penurunan, yaitu terkait pullback. Pertama, terkait dengan adanya double bottom dan yang sudah ditembus areal neckline-nya, maka kemungkinan potensi penurunan diasumsikan sebagai pullback, yang waktu itu memang sempat tertahan di zona 1.3920 atau 1.3900. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan falling wedge yang memungkinkan arealnya sudah ditembus juga, dan penembusan tersebut juga menjadikan dia sebagai area pullback yang sangat memungkinkan di 1.3822. Dan itulah yang terjadi kurang lebih di hari Jumat ataupun hari Kamis lebih tepatnya. Di hari Kamis dia sempat menurun sampai 1.3822, kemudian ditutup 1.3840, dan di hari Jumat sama sekali kita tidak melihat zona penurunan lebih lanjut, bahkan tertahan di 1.3833 dan membentuk bullish candle. Oke, dengan demikian dua areal candle ini saya satukan, berarti kita komposisinya kita menemukan ini adalah bullish harami. Yang tentunya kalau misalkan bullish harami setelah penurunan otomatis positif ataupun kenaikan ataupun bullish untuk hari ini. Kita berharap nantinya dia mampu untuk melewati 1.3948 karena di tanggal 22 dan tanggal 21 areal high-nya relatif sama di 1.3948. Kali itu saya sempat mengingatkan kepada Anda ada sesuatu hal yang aneh di zona high-nya tersebut. Nah, kali ini kalau misalkan ada kesempatan untuk menembus, maka itu akan relatif lebih bagus karena dia akan melanjutkan kenaikan at least 1.3980 ataupun bahkan tembus kembali 1.40, dan ekspektasinya ya harusnya ditembus. Sementara di grafik H4-nya, nah ini adalah trend line area merah yang juga masih tetap mumpuni ya, kita masih tetap gunakan sampai saat ini. Sejauh ini dia sangat-sangat efektif. Anda ingat kemarin kita sempat lihat pantulan pertama di area 61.8%, lalu pantulan kedua ternyata kurang lebih sama ya, itu adalah tailnya saja, real bodinya berada 50%. Dan kemarin juga di hari Jumat saya sempat mengatakan terkait dengan adanya kekhawatiran penurunan kalau misalkan sampai itu tembus, dengan asumsi bahwasanya kalau misalkan zigzag penurunan seperti ini, swing low, swing high, swing low, swing high, maka ekspektasinya kemarin adalah tertahan di 1.3890-an, kemudian dia turun tembus area ini. Sayangnya tidak, walaupun ini adalah tail, tapi kita lihat ya, kemarin kita sempat melakukan sell dan itu sampai 1.3933, hanya sekejap saja, dan kali ini kita harus rubah strategi kembali menjadi area buy karena memang areal trend line masih cukup kuat. Nah, karena tadi pagi kita sudah mendapatkan TP pertama, maka kita tinggal menantikan TP kedua 1.3960. Itu pun dengan catatan pula tadi adalah 1.3938 dan juga 3948. Itu betul-betul harus ditembus. Bagaimana kalau misalkan TP kedua kita tidak tembus? Well, of course TP pertama sebaiknya Anda selesaikan terlebih dulu, kemudian nantinya next entry Anda harus mencari dip kembali yang saya perkirakan kurang lebih di zona trend line ini di 1.3880 ataupun 1.3895 ya. Jadi dengan kemungkinan potensi di sini Anda bisa lakukan buy, dengan catatan tentunya posisi pertama tadi harus diselesaikan terlebih dulu, kemudian posisi keduanya nanti alternatifnya adalah di area ini ya. TP-nya silakan Anda sesuaikan. Perkiraan saya kemungkinan 1.3940 atau sedikit di bawahnya di 1.3935, itu adalah TP pertama. Lalu TP kedua Anda boleh cantumkan 1.3980. Dan stop loss tentunya harus berada di bawah zona 50% ataupun di antara 50 dan 61.8%. Jadi saya asumsikan SL kita akan berada 1.3840 ataupun 1.3835. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Channel Review 26 April 2021 jam 14:38 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2116 dan low 1.2087, running price 1.2093. Range yang cukup tipis pasca kenaikan yang sangat meyakinkan di hari Jumat yang lalu. Oke, dengan range yang tipis ini apa yang kita bisa manfaatkan? Pertama, catatannya adalah area low 1.2087, sementara area buy kita di 1.2065 ataupun 2080. Otomatis belum tercapai, walaupun sebetulnya secara area ya relatif dekat ya. Jadi sebetulnya masih bisa digunakan. Tapi kalaupun misalkan Anda belum entry, harap bersabar, cukup mencari teritori yang sempat kita sebutkan. Pertama yang harus Anda ingat adalah ini
bullish engulfing ya, jadi kemungkinan potensinya tetap masih akan dalam tren kenaikan. Ini adalah pullbacknya, jadi kita kemarin memperkirakan ini adalah evening star, ternyata gagal, digagalkan dengan kenaikan melebihi area high di tanggal 22 April ya. Ini jadi confirm, dan real body-nya kita asumsikan sebagai formasi bullish engulfing. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan zona arsip biru 1.2058. Saya rasa ini masih tetap menjadi area support ataupun ya resisten efektif, yang sebelumnya resisten menjadi area support. Berarti sangat wajar kalau misalkan kita menanti atau tetap menanti di zona 1.2065 ataupun 1.2080. Dan kalaupun misalkan katakanlah dia mengalami tail yang cukup panjang ke arah ini, ekspektasinya adalah dia tidak ditutup di bawah zona tersebut. Karena Anda sudah tahu kalau misalkan dia ditutup di bawahnya, berarti kita akan kembali dalam fase sideways atau bahkan mungkin saja menjelang bearish. Sementara di grafik H4-nya, area yang kita gambarkan dengan trend line ini sangat efektif. Anda bisa lihat di sini penurunan terakhir 1.1992, lalu kemudian dia gagal untuk tembus, ternyata dia rebound dan menembus zona resisten. Dan kali ini kita bantu sebagai Fibonacci expansion dari titik A di sini. Ini adalah area terendah sebelumnya ya. Kemudian 1.1941, ini titik B 1.2078 dan titik C 1.1992. Jadi kemungkinannya potensi expansion berikutnya itu yang akan dituju. Perkiraan saya kemungkinan dia akan stuck di area 100% ataupun 138.2% atau di antaranya ya. Jadi kemungkinan ini masih bisa turun. Kemudian pantulan yang sebetulnya yang zona demand yang bagus di 1.2058 ya, tapi yang paling terdekat adalah 1.2078. Jadi untuk hari ini buy on dip-nya masih di kisaran 1.2065 atau 1.2080. Target pertama adalah 1.2130 atau Anda sedikit rendahkan di 1.2120. Kemudian target kedua adalah 1.2165. Stop loss saya masih gunakan 1.2010 atau jika diinginkan Anda bisa gunakan di area level psikologis 1.2000. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.